wedstrijd van twee. Het eerste werk op. Amama Suzuki. Oh, Mike Darmian. Zijn betrokkenen. Tom Haaien kijkt. Rekap hasil Liga Belanda pekan ke-19. Dari Calvin Verdonk mencetak gol tembakan roket untuk membantu NEC Nijmegen menang telak, hingga Tom Haaien CS yang dikalahkan remaja 18 tahun di Liga Belanda. Para pemain diaspora timnas Indonesia melanjutkan kiprahnya bersama klub masing-masing pada speelronde 19 Liga Belanda. Rangkaiannya diawali kegemilangan Eliano Reinders DKK saat PSV Zwolle menaklukkan Koploper alias pemimpin klasemen PSV Eindhoven. Di luar dugaan, Zwolle yang sebelumnya tak pernah menang sejak Desember lalu menghajar sang juara bertahan 3-1, Sabtu 18 Januari lalu. Even een startzeg van Zwolle PSV. Verrassend op voorsprong. Eliano tampil penuh dalam pertandingan di Maestri Park Stadion tersebut. Dua gol Zwolle lahir dari lesakan cantik Filip Krastev pada menit kedua dan 38. Winger asal Bulgaria itu juga menyempurnakannya dengan assist untuk gol penutup Dylan Vente, 90+4. Adapun PSV hanya sempat membalas dengan satu gol Johan Bakayoko, 25. PSV sejatinya memiliki kesempatan emas berbalik unggul 2-1 ketika skor masih 1-1. Eliano nyaris menjadi aktor penyebab kerugian timnya ketika melanggar Ivan Perisic di kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih. Untung bagi Zwolle, eksekusi Luc de Jong pada menit ke-32 gagal menghasilkan gol untuk PSV. Die bal toch wel erg overtuigend binnen. Die had kunnen scoren. Bakayoko uiteindelijk die het mag doen. Vrije trap in het voordeel van Luc de Jong. Raihan positif Eliano gagal di replika Tom Haaien bersama Almere City, Minggu 19 Januari. Sang profesor tak cukup menghindarkan timnya dari kekalahan kandang melawan Heracles Almelo dengan skor 0-2. Gol pertama Heracles dicetak remaja 18 tahun Mats Rots dalam debutnya di Eredivisie. Secara brilian, Rots memulainya dengan menggiring bola dari sisi kiri pertahanan Heracles seorang diri usai menerima umpan lemparan kiper. Tom Haaien adalah orang pertama yang berhasil dia lewati. Rots menang adu sprint atas playmaker timnas Indonesia yang berusia 11 tahun lebih tua darinya. Dia lalu mengecoh Haaien, menyisir kotak penalti, dan melepaskan tembakan jitu di antara kepungan 4-5 pemain Almere. Bola bersarang mulus ke pojok gawang dengan tendangan melengkung yang gagal dijangkau kiper pada menit ke-28. Kadil. Haaien. Is toch de straf die Oostrom. Lesakan terakhir dari Gijs Hornkamp di menit 71 melengkapi kekalahan Almere dalam debut kandang pelatih baru Jeroen Rijsdijk. Pertandingan ini juga dipantau langsung asisten timnas Indonesia Alex Pastoor di tribun Yanmar Stadion. Tom Haaien tampil selama 89 menit dan meninggalkan lapangan dengan catatan 1 kartu kuning. Sebelum itu FC Twente, klub yang menaungi Maes Hilgers, juga takluk 1-2 ketika bertandang ke NAC Breda. Maes masih absen pekan ini karena menjalani perawatan cedera dan terpaksa melewatkan 6 partai beruntun sejak Desember lalu. Maar snel op en dan staan. Wisselt met op Haaien. Die het ook nog lang heeft. Sementara itu NEC Nijmegen mengganyang Fortuna Sittard 4-1 dalam lanjutan Liga Belanda. Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk, menyumbang gol melalui tendangan keras. Pekan ke-19 Eredivisie menggelar duel NEC Nijmegen versus Fortuna Sittard. Duel berlangsung di Gover Stadion, Minggu 19 Januari. Calvin Verdonk tampil sebagai starter di laga ini. Dia dipasang sebagai bek kiri NEC Nijmegen dalam formasi 4-2-3-1. NEC Nijmegen membuka keunggulan di menit ke-34 melalui gol Sami Owaisa. De bal ook niet helemaal lekker voor hem. En dan meegeven aan Pereira. Vermaakt, zo te zien. Fortuna Sittard menyamakan kedudukan 5 menit berselang lewat Rosier Lorenz, yang memaksa babak pertama imbang 1-1. Tim tuan rumah mengamuk di babak kedua. 3 gol dicetak NEC Nijmegen dalam tempo 13 menit. Vito van Kroijs mencetak gol kedua NEC Nijmegen pada menit ke-69. Calvin Verdonk membawa tuan rumah unggul 3-1 2 menit berselang. Gol Verdonk dibuat melalui tendangan di kotak penalti. Bola tembakan kaki kirinya meluncur mulus ke dalam pojok kanan atas gawang Fortuna Sittard. Itu adalah gol pertama Verdonk dalam 19 penampilan di Liga Belanda musim ini. Total dirinya sudah menyumbangkan 8 gol dalam 146 pertandingan lintas kompetisi bersama NEC Nijmegen. NEC Nijmegen mencetak gol keempatnya di menit ke-82 melalui Thomas Owejan. Skor tuntas 4-1 untuk kemenangan Calvin Verdonk CS. Kemenangan atas Fortuna Sittard membawa NEC Nijmegen naik ke posisi 11 klasemen Eredivisie. Pasukan Rogier Meijer mengumpulkan 23 poin dari 19 pertandingan. Usai mencetak gol dan mempersembahkan kemenangan untuk NEC, Calvin Verdonk mengaku semuanya berjalan secara naluri. Ia menerima bola dengan waktu yang tepat untuk mengoyak jala gawang lawan.
4 treffers. Bal valt goed voor. Prima. Waktunya tepat. Saya tidak berpikir, saya hanya menembak, ujarnya dikutip dari Forza NEC. Calvin Verdong turut buka rahasia ia bisa menjadi pemain yang cukup menonjol di timnya. Meski sering bertugas di sektor belakang, ia sering bermanuver ke depan, membantu penyerangan dan membawa hasil positif untuk NEC. Verdong mengaku sangat menikmati kombinasi permainan bersama rekan-rekannya, termasuk penggawa timnas Jepang Kodai Sano. Zijn spelers die uit het niets dingen kunnen bedenken, zoals Van Krol. Di zaman sekarang dengan fullback, Anda harus lebih menyerang. Jika Anda membandingkan saya sedikit dengan Brian Pereira di sebelah kanan, saya lebih merupakan bek sayap yang sedikit lebih rendah dalam membangun serangan, ujar Verdong. Baru hari ini kami tahu bahwa ada ruang di belakang Halilovic yang tidak berbuat banyak di pertahanan. Jika Kodai Sano juga diposisikan dengan baik sehingga dia mengikat Pinto, bek kanan lawan, maka saya tahu bahwa saya bebas sepanjang waktu. Jika saya berada dalam posisi yang baik di posisi yang lebih tinggi di lapangan. NEC Nijmegen berhasil membungkus 2 kemenangan beruntun diraih pada awal tahun 2025. Sebelumnya mereka menang tipis di markas FC Zwolle. Dengan 6 poin dari 2 pertandingan di tahun 2025, NEC telah mengawali dengan sempurna. Verdong bertekad membawa timnya lebih konsisten di pertandingan berikutnya. Kami tidak ingin ada kemunduran lagi. Itu hanya mengganggu kami sebagai pemain. Kami bekerja sangat keras untuk itu. Minggu depan kami tidak punya apa-apa, menurut saya. Kemudian pertandingan yang sangat bagus melawan PSV, tegasnya. Een merkwaardige wedstrijd is Van Krooi ook aan het voetballen. Maar een minder fraai zit er absoluut niet bij. Kapten Timnas Indonesia, Jay Ijes, mencatatkan hasil imbang bersama Venezia dalam lanjutan Liga Italia melawan Parma. Jay Ijes kembali menjadi pemimpin di lini belakang Venezia FC saat bertandang ke kandang Parma. Ilagunari menghadapi sesama tim promosi dari Serie B dalam duel pekan ke-21 Liga Italia di Ennio Tardini, Minggu 19 Januari. Venezia melakoni laga ini dengan kondisi krisis bek tengah. Bayangkan saja, pelatih Eusebio Di Francesco tinggal memiliki Ijes sebagai satu-satunya bek sentral alami di dalam skuadnya. Sebelum laga, Venezia kehilangan Michael Svoboda, Giorgio Altare, Richie Sagrado, dan Joel Singtiene akibat cedera. Tandem Ijes di lini belakang, Marin Sverko, juga ikut-ikutan absen karena masalah kram otot menjelang pertandingan. Jadilah sang kolektor 9 caps Timnas Indonesia ditemani Antonio Candela dan Rijeciano Habs. 2 pemain yang berposisi natural sebagai bek sayap itu terpaksa digeser ke tengah guna membantu Bang Jay. Tampil sebagai tamu, Venezia berhasil mencuri keunggulan lebih dulu. Kapten Joel Poyanpalo melesakkan bola secara mulus dari titik penalti pada menit ke-20. Parma mendapatkan hukuman setelah John Yeboah dilanggar Mandela Keita di kotak terlarang. Ilagunari turun minum dengan memegang keunggulan 1-0. Namun, kondisi surplus itu menjadi buyar pada awal babak kedua. Parma membalasnya juga dengan lesakan penalti dari Hernani, 56. Kali ini Ijes yang berjibaku dengan total melakukan 7 sapuan sepanjang laga seolah dikhianati oleh rekannya sendiri di jantung pertahanan. Kecanggungan Candela terlihat dalam menjalankan peran darurat itu yang membuat Venezia kebobolan. Dalam posisi menguasai situasi sepenuhnya, Candela membiarkan bola direbut oleh Camara. Candela kemudian melanggar Drissa Camara di kotak terlarang sehingga membuahkan penalti buat Parma yang kemudian dieksekusi oleh Hernani pada menit ke-56. Memasuki menit ke-78, Venezia sejatinya sempat mengubah angka kembali di papan skor. Gaetano Oristanio berhasil menaklukkan kiper Parma asal Jepang, Zion Suzuki, untuk mencetak gol kedua. Hanya saja, aksinya dianulir wasit melalui VAR karena didahului offside. Venezia bisa kebobolan lebih banyak andai tak ada penyelamatan krusial dari kiper Filip Stankovic. Jebolan Akademi Inter Milan itu melakukan 7 saves yang krusial menjaga gawangnya tidak kemasukan lebih dari 1. Akhirnya, kedua tim harus puas berbagi hasil imbang 1-1. Dalam laga kali ini, kiper Filip Stankovic menjadi yang bintang Venezia. Anak mantan gelandang Inter Milan, Dejan Stankovic, membuat 7 penyelamatan. Jay Ijes juga mendapatkan kredit positif dari banyak media Italia. Di antara pemain non-kiper Venezia, bek keturunan Belanda ini mendapatkan angka rapor paling tinggi.
Ijaz dianggap mampu mengendalikan lini belakang Ila Gunari yang sedang acak-acakan. Bagaimana tidak? Jai Ijaz adalah satu-satunya bek tengah yang tersisa di dalam skuad Ila Gunari. Tetapi, secara keseluruhan lini belakang Venezia dinilai tampil cukup solid di bawah kepemimpinan Jai Ijaz. Eurosport, Tutto Mercato Web, Tutto Venezia Sport, dan Numero Dia sepakat memberikan rapor berwarna biru dengan angka 6,5 untuk kapten timnas Indonesia itu. En dat blijft deze wedstrijd natuurlijk ook, want er zijn spelers die uit Spectaculaire wedstrijd tegen Excelsior. Hij is nog niet betrokken geweest bij De Belg. De voorzet mag december verwacht. het eerste werk op voor Koopmans.